Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Hari ini saya membuat rekaman video singkat tugas 1.2.G.1 Ruang Kolaborasi Modul 1.2 Sesi kedua Presentasi Kelompok Kelas 85. Selamat menyaksikan. Kelompok Pak Pitra tadi misalkan tadi kegiatan yang Bapak ambil itu tentang menjadi coach bagi guru lain. Jadi dibuat tahapnya, tahap awal itu seperti apa, kemudian tahapnya yang berikutnya apa. Nah, jadi di situ nanti terjelaskan nilai-nilai yang dimaksud oleh Ibu Huzaifah tadi. Misalkan nih Pak, berdasarkan pengalaman saya membuat coaching dengan guru, tahap awal itu harus ada perencanaan yang kita lakukan, apa yang tujuan yang kita capai, misalkan pelatihan Canva, kita buat capaiannya guru mampu membuat ini, nilai yang muncul itu nilai ini seperti ini, ya, jadi lebih sistematis dia hasil yang disampaikan. Kemudian di dalam coaching sebagai guru lain, kita tentunya seperti yang disampaikan Bu Salmi tadi, kelompok 1 juga sudah menyampaikan tadi bahwa satu nilai ini, tapi nilai yang lain juga sudah mencakup menjadi satu. Jadi berdasarkan hasil pemikiran dari anggota kelompok lain, jadi kita simpulkan menjadi satu. Nah, inilah yang Ibu Salmi tadi maksudkan. Tapi itu tadi Bu, mungkin saran dari saya, kita buat saja gambaran atau rancangan singkat kegiatannya yang berbasis kekuatan nilai setiap anggotanya. Misalkan Pak Pitra tadi, kerjasama dengan saya lihat tadi foto dengan di kolam renang. Jadi ini berarti nilainya seperti ini. Jadi jadi itu lebih sistematis. Terima kasih Bu. Oke. Pak Pitra. Terima kasih Pak Dinur atas sarannya kami terima dan kami beri Pak Saidi atas sarannya. Petra, saya akan tambahkan. Ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Sahidur atas sarannya. Betul sekali Pak Sahid. Dalam presentasi kami ini memang tidak memunculkan kegiatan yang rinci, hanya saja secara umum Pak Sahid ya. Jadi kami nanti akan menambahkan berarti kegiatan misalnya seperti apakah pembuatan soal dengan menggunakan aplikasi Google Form gitu maksudnya Pak Sahid ya. Nanti perencanaannya bagaimana, kemudian nanti hasilnya bagaimana bagi guru. Ya baik, terima kasih Pak Sahid atas sarannya, akan kami masukkan nanti ke tugas kami. Memang itu tidak tergambar secara jelas atau tidak secara rinci. Terima kasih Pak Sahid. Sama-sama Bu. Ya baik, terima kasih Pak Said ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan kembali atau saran seperti Pak Said tadi, atau masukan untuk perbaikan kita ke depan tentunya bersama-sama. Ya, ini sekarang udah muncul Ibu Eli. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah masih stay Pak Pitra. Stay, Pak, ya. Masih sama Bu Eli. Banget kali pun Bu, dingin. Atau flu ini Bu Eli perlu Louis breaking kayaknya. Ayo. Lagi Pak Sahidinur. Iya betul. Kayak gini kayaknya udah agak ini Pak Tari agak blank Pak Sahid. Gitu ya. Enjoy ini, laptopnya sudah bersahabat kembali. Kita cairkan Pak Sahidinur. Alhamdulillah Pak Pitra. Ya, cairkan dulu nih. Ice breaking. Cairkan. Siapa yang ice breakingnya? Bu Alfi? Boleh. Saya bisa. Oh ya, Saya punya. Saya aja. Siapa? Kita lempar sama Bu Alfi dulu. Nanti kembalikan ke kami Pak Pitra ya. Oke. Breaking dulu. Biar semangat ya. Kita berikan sesi ice breakingnya. Jangan tegang kali lah Ibu ya. Tepuk pagi sekali tepuk. Tepuk pagi. Tepuk siang 2 kali tepuk. Tepuk siang.
Tepuk malam. Bubuk. Oke, kita ulang ya, kita tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Oke, terima kasih Bu Alfi, sangat menginspirasi juga ice breakingnya ini. Tepuk malam kayaknya kita tambah tidur nih Bu Alfi. Insya Allah enggak, tetap semangat. Salam guru penggerak. Baik, selanjutnya seperti karena Ibu Eli sudah raise hand, waktu dan tempat di Zoom meeting ini kami serahkan kepada Bu Eli Ulfa. Silahkan Bu Eli. Terima kasih Pak Pitra atas kesempatan dan waktunya untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini kami tidak memberikan sebuah pertanyaan, hanya saja sekedar sharing ya, atau memberi masukan sedikit, mau itu nanti dari kawan-kawan untuk kami atau untuk yang lainnya. Jadi kegiatan kita ini di Rukol 1.2 itu tidak jauh-jauh dari yang kelima yang kita sampaikan yang di awal, yaitu inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid, mandiri, dan refleksi. Dan hampir dari keseluruhan kelompok kita yang pagi ini sudah menyampaikan dari masing-masing kelompoknya tentang yang kelima ini. Dan kami rasa apapun yang kita ambil dari yang kelima ini, salah satu judul yang kita munculkan, yang lima ini tidak bisa kita pisahkan Bapak Ibu. Betul. Karena kami yakin sekali masing-masing kita JGP sudah memiliki hal yang lima ini. Hanya saja sadar atau tidak sadar kita sudah melakukan atau tidak, belum tertulis secara nyata katanya seperti itu. Jadi pelaksanaannya sudah, hampir seluruh kita sudah melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh KHD terhadap dunia pendidikan kita ini, kita sudah melakukannya. Hanya saja mungkin kita perlu penguatan, karena selaku manusia yang sudah bertambah usia, mungkin hal-hal ini terkadang kita lupa. Jadi di ruang kolaborasi ini kita diingatkan kembali oleh rekan, oleh PP, oleh fasilitator, apa yang sebenarnya yang harus kita kerjakan kembali untuk refresh ulang lah. Intinya apa yang sudah kita pelajari dulu di meja kuliah mungkin sudah terlupakan. Sekarang kita refresh kembali pemikirannya supaya anak didik kita belajar dalam keadaan bahagia, senang, ceria, dan begitu juga kita dengan CGP-CGP yang sekarang ini, supaya mukanya tidak nampak terlalu angka 12 Bu ya, pas gitu. Jadi lewat sedikit, kurang sedikit nggak apa-apa lah, biar senyum sedikit gitu kan. Jadi kalau di Pak Pitra di matematika, bawaannya kalau anak MIPA keluar ya 12 pas gitu mukanya, serius banget. Kalau di saya olahraga maunya selalu di lapangan aja. Jadi dari kolek kita pagi ini, dari berbagai bidang studi, alhamdulillah semangat pagi kita luar biasa Bapak Ibu. Terus itu masukan, saran dari semua kawan teman sejawat kita, alhamdulillah ini adalah suatu tempat wadah yang bisa pada akhir CGP ini kita bawa hasilnya. Ilmunya cukup banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pitra, Ibu Salmi, semua rekan sejawat lainnya telah memberikan masukan, inspirasi untuk kita semua. Mungkin hanya itu saja Pak Pitra dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli atas tanggapan yang sangat luas sekali menurut saya. Ini adalah berkat kita semua, yaitu CGP Angkatan 11 Kelompok 85. Insya Allah tetap bergema. Oke, selanjutnya ini ada Bu Alfi Sahni yang sudah mengangkat tangan. Kepada Bu Alfi kami persilahkan, hayat tafadhal. Ayo Bu Alfi, kayaknya bermasalah jaringan ya, kayaknya ringkit nih Bu Alfi. Cek Bu Alfi.
Baik, karena Bu Alfi kayaknya bermasalah jaringan dan videonya kami lihat di sini juga lengket. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Bu Huday, gimana kabarnya? Iya, masih semangat Bu kan? Iya, sedikit bergema. Nah, iya. Ya. Oke, baik Bu, Bu Uda ini kayaknya ini pertanyaannya bukan masalah kami lagi, bukan untuk kelompok 3 lagi, tapi untuk kita semua. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan. Ini Bu Alfi tanggapan atau tanggapan Ibu Alfi dulu nih tadi yang sudah terlempar kayaknya nih dari ruang Zoom kayaknya ya Bu Alfi ya. Maafkan diriku ya Bu Alfi ya karena sudah melemparkan Ibu. Oh tidak, tentunya Bu Alfi. Terlempar ya. Ya, tidak Bu apa-apa, Alfi gimana nih Bu Alfi? Biasa mungkin jaringan Pak ya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang coach bagi guru. Karena ini sangat bermanfaat. Aduh, kayaknya ini terlempar kembali nih Bapak Ibu. Iya, jaringan ya, kita ini adalah insiden yang tidak kita harapkan, namun kita juga harus memaklumi demikian ya budaya. Pak Syarif, gimana Pak Syarif masalah IT ini tadi nih Pak Syarif nih pertanyaan budaya. Kesalahannya kayaknya bukan di tempat Bu Uday aja. Hampir semua sekolah yang saya dapat baik sekolah favorit, sekolah di pedesaan apalagi gitu. Jadi ini masalah. Ya, ini berarti masalah kita semua. Nah, ayo bagaimana nih Bapak Ibu dalam sebuah persoalan yang diudarakan atau yang dipertanyakan tadi sama Bu Uda ini? Iya, Bu Salmi. Ya, ini ada Bu Salmi nih yang sudah raise hand. Silakan Bu Salmi. Bu Salmi dulu. Ya, silakan Bu Salmi. Mikrofonnya Bu Salmi. Oh iya, udah. Oke. Saya akan coba menjawab secara umum saja ya. Bagaimana caranya mengatasi sebenarnya ini ya, mengatasi rekan sejawat kita yang masih belum termotivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis online atau karena tadi alasannya karena kurang menguasai IT. Kalau kami di sekolah saya, kami supaya bagaimana semua guru itu bisa ikut andil atau ikut berpartisipasi atau termotivasi untuk hal yang seperti ini, yang mengenai tentang IT ini memang sulit sebenarnya. Sebenarnya bukan sulit, tapi ada rasa minder dan tidak percaya diri untuk mengikutinya. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengikutinya ini tidak sulit. Bahkan ini asik sebenarnya ya. Karena tantangannya ada pada saat terus kita bisa, apalagi kita bisa terus mendapatkan hasil, itu kita bisa merasakan kepuasan, mendapatkan nilai yang terasa bagi diri kita itu sangat sangat puas lah gitu. Jadi kami di sekolah kami itu bagaimana caranya untuk menggerakkan rekan sejawat yang memiliki
hal yang demikian. Jadi kami karena sekolah kecil, jadi kan gurunya tidak banyak ya Bapak Ibu, gurunya cuman ada warga sekolahnya di situ, guru berserta kepala sekolah, operator dan lainnya itu cuman ada 13 orang. Nah dari 13 orang itu juga kami cuman ada 3 entah 4 orang yang laki-laki, jadi kesemuanya itu adalah perempuan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kami supaya bisa ikut andil semuanya gurunya itu dalam hal demikian? Pada saat seperti misalnya kegiatan pembuatan soal menggunakan Google Form, nah itu kalau kita hanya kita dengar, kalau misalnya kita dengar saja itu rasanya sulit. Bagaimana sih membuat soal di Google Form itu sulit rasanya kalau kita tidak terjun langsung gitu Bapak Ibu. Jadi kami di situ antara rekan sejawat itu berkolaborasi pada saat rapat misalnya mau ada UTS pada ujian itu kami rapat dulu dengan warga sekolah. Jadi kami sepakati kita ujiannya bagaimana, menggunakan Quizizz kah atau manual kah atau Google Form kah, itu kami sepakati dulu. Jadi nanti kalau sudah dapat kesepakatan misalnya dengan menggunakan Google Form, baru kami mengadakan lagi pertemuan yang keduanya. Ayo kawan-kawan, kapan bisa kita buat, di sekolah kah atau di rumah siapa yang jaringannya bagus. Nah nanti itu kami sepakati bersama. Setelah dapat kesepakatan seperti itu, jadi kami bersama-sama membuat dalam di hari itu juga semua diwajibkan hadir untuk membuatnya. Jadi kalau misalkan ada teman yang nggak bisa masuk ke aplikasinya, yang nggak bisa emailnya, yang nggak bisa bagaimana cara memasukkan soalnya, di situ kami berembuk semuanya. Jadi trik-trik kami untuk supaya lancar dalam pembuatan soal, kami menyarankan kepada guru bidang studi masing-masing untuk membuatnya di dalam Word dulu. Dicari dulu dari Google soalnya atau kita ketik dulu dari buku, pokoknya dari mana kita satukan dulu di dalam Word semua soalnya. Terus habis itu kita pada saat pembuatan soal dengan menggunakan Google Form itu, kan kita sudah bersama. Ayo kawan-kawan kita buka Google Form-nya, kita masukkan, ayo lembar pertama apa kita buat ini dulu. Nah itu semua dulu nanti guru itu bisa masuk, baru kita lanjutkan. Nah jadi kan itu nanti nggak ada guru itu merasa minder, guru itu nggak ada merasa ditinggalkan, guru itu nggak ada merasa saya belum siap ini, karena kan kita pembuatannya secara bersama-sama. Itu yang kami lakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan soalnya nggak siap di sekolah, nggak langsung siap, kan harus dibawa pulang ke rumah. Nah itu nanti kalau misalkan udah sampai ke rumah, kan ada juga nanti rekan sejawat kita nggak bisa juga. Nah nanti kadang-kadang kami adakan video call gitu, ininya dibuka Bu biar bisa gitu. Kayak itulah sekarang yang kami lakukan di sekolah untuk mengatasi teman-teman yang minder atau tidak tertarik dengan penggunaan IT ini. Kemudian yang kedua, pada saat kalau di PMM itu sekarang kan harus ada di e-kinerja. Ya di e-kinerja itu kan sudah harus ada sertifikat online gitu Bapak Ibu ya. Jadi kan karena kita sekarang pelatihannya itu enggak luring lagi. Kalau dulu kan pelatihannya kita kan di dinas di mana gitu untuk mengembangkan kompetensi kita. Sementara sekarang kan kita untuk mengembangkan potensi kita itu kan harus melalui webinar Bapak Ibu. Jadi kan itu banyak juga rekan guru yang nggak bisa mendaftar. Habis itu sudah mendaftar bisa, habis itu pada saat dimulai pelatihan nggak bisa absen gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu tugas kami yang sudah bisa-bisa itu, misalnya kami share link webinarnya ke grup sekolah, nanti kan guru-guru yang lain tertarik. Saya pengen ikut, tapi saya tidak bisa mendaftar begini banyaklah alasannya. Jadi kami daftar sama-sama di sekolah Bapak Ibu, sama-sama mendaftar, sama-sama masukkan ini, dimasukkan upload ini gitu. Jadi kami itu selalu berkolaborasi, selalu bersama-sama dengan kawan-kawan itu untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Jadi guru kami itu yang ke-13 itu insya Allah Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang tidak bisa menggunakan IT. Kalaupun misalnya tidak istilahnya selihai Bapak Ibu yang menggunakan IT, tapi alhamdulillah kalau hanya sekedar untuk pembuatan soal, terus pendaftaran webinar, kemudian pengerjaan PMM, alhamdulillah sudah bisa diatasi sendiri. Begitu Bapak Ibu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bu Salmi, keren. Oke, ini saya maaf Pak Sahidi ini kayaknya udah rese juga, ini mau kayaknya ada unek-unek yang akan disampaikan ini. Ya, waktunya 2 menit lagi. Waduh, waktunya tinggal 2 menit lagi.
Kami udah Mohon seru-seruan maaf ini, dulu Pak. Pak Sahid. Oke. Ayo Baik, karena waktu disampaikan 2 menit, ini kayaknya Bu Alfi gimana Bu Alfi? Apakah udah bisa nih? Bisa sama Bu Alfi aja dulu nih. Setengah menit Bu, silakan Bu. Setengah menit saya berikan waktu untuk Bu Alfi nih. Oh iya, Ya, biasanya menggunakan IT tidak bisa mengeluh seperti itu. Intinya satu yang perlu kita tambahkan adalah salah satunya adalah pendekatan emosional dan psikologi untuk guru-guru kita. Jangan memberikan mereka itu hal-hal itu wah rumit. Kita melakukan pendekatan secara pribadi sehingga mereka merasa itu bukan beban, bukan dan itu sulit menjadi gampang. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Fitra. Oke, terima kasih Bu Alfi. Saya kasih apresiasi buat Ibu. Karena sudah sedikit tadi, jangan ada kata-kata sulit. Jadi anggap semua itu mudah sehingga itu tersugesti kepada guru-guru lain dan itu akan menjadi ranah guru-guru lain menjadi ikut ambil andil dalam IT itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita ini kayaknya tinggal 1 menit lagi. Jadi saya selaku pembawa acara dari kelompok 2 sedikit akan menarik kesimpulan dari presentasi kami, yaitu tentang menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak diharapkan mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing institusi pendidikan, dimanapun kita berada, walaupun di perkotaan ataupun di pedesaan. Kemudian, guru penggerak harus memiliki program untuk melatih potensi motorsik. Jadi harus kita dulu yang melatih diri kita sendiri, baru kita menggerakkan guru-guru lain. Selanjutnya menjadi pemimpinan kita itu mampu untuk membantu guru-guru lain, terutama masalah IT seperti yang kita bahas di akhir ini tadi. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Salam guru penggerak, kelompok 85, bergema. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak stay di sini melihat suasana diskusinya luar biasa Bapak Ibu. Poin demi poin Bapak catat, Bapak simak, Bapak lihat, dan alhamdulillah semakin ke depan semakin mahir nih Bapak Ibu ya, semakin dapat menguasai lah konsepnya begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, bagus, mantap. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas yang kedua. Tugas pertama sudah nih. Nah, tugas yang kedua itu apa Bapak Ibu? Ingat? Memberikan refleksi. Yeah. Nah, Bapak mau minta komentar dulu dari setiap kelompok. Ya, ini waktu kita 9:10. Ya. Nah, 9:12. Kita ada waktu sekitar 28 menit lagi Bapak Ibu. 28 menit lagi ini kita akan masuk 9:30. Nah, ini kita manfaatkan bagi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka Bapak berikan waktu lebih kurang 10 menit ya. Nggak dapat sebenarnya ya, tapi ya bismillah nanti kita paskan di menit keberapa. Untuk kelompok 1 itu harusnya ada dalam tugas, harus dalam chat, harus dalam WA, harus di dalam pesan singkat. Itu yang kemarin Bapak Ibu sudah berikan refleksi terhadap siapa rekan di kelompok Anda yang perlu untuk bisa mengembangkan nilai dan peran menjadi guru penggerak. Nilai apa itu, lalu mengapa nilai itu penting, dan berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Nah, Bapak minta dulu perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang ingin memberikan refleksi kepada siapa, lalu boleh men-share screen bukti pesan singkat melalui web atau WA-nya. Silakan perwakilan kelompok 1. Siapa Pak Said atau siapa Pak Unggu Hudaini? Nah, Bisa, saya juga bisa. Iya. Izin share screen Pak. Boleh, nih Bapak nonaktifkan dulu, stop Bapak. Nah, silakan Pak Said.
Bapak Ibu harus rela ya direfleksi oleh teman-teman ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan melakukan refleksi antar anggota kelompok, yang mana saya memilih refleksi ini kepada Ibu Alfi Sahni, yang mana saya mengirim surat singkat kepada Bu Alfi Sahni bahwasanya pada kegiatan ini saya sangat terinspirasi dengan nilai yang dipilih oleh Ibu Alfi, yang mana kolaboratif. Di mana di sini Bu Alfi sudah sangat menginspirasi saya, sehingga saya ingin mengembangkan kembali tentang nilai reflektif. Yang awalnya saya hanya memikirkan nilai reflektif itu hanya bagi peserta didik ataupun guru, tapi di sini Bu Alfi Sahni menginspirasi saya bahwasanya Tripusat pendidikan itu sudah dilakukan oleh Bu Alfi, yang mana terdiri dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, sehingga dari apa yang ditampilkan Bu Alfi itu menginspirasi saya untuk memperbaiki lagi, untuk meningkatkan lagi nilai reflektif yang dimiliki Bu Alfi, sehingga saya bisa menerapkannya di lapangan. Mungkin itu dari saya Pak, refleksi dari saya kepada Ibu Alfi. Berikutnya mungkin Ibu Zaifah. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya dari kelompok 1 dalam kegiatan refleksi ini saya merefleksi atau saya memberikan apresiasi kepada rekan saya Pak Sahidinur, di mana dalam surat singkat saya berisikan bahwa saya sangat termotivasi dengan apa yang telah dilakukan Bapak di sekolahnya, yaitu mampu menciptakan komunitas belajar secara mandiri di sekolahnya. Sedangkan sebelumnya saya mungkin hanya berfokus kepada murid, kurang berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi dari itu saya meyakini Bapak bisa menginspirasi kami semua, dan kedepannya saya akan mengikuti jejak-jejak terbaik Bapak selaku teman dan rekan seperjuangan. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan oleh Ibu Hudaini. Baiklah Pak. Berarti kelar ya Pak Sahid ya. Kelar. Iya Pak. Bu Hudaini dan Bapak Ibu lainnya, terima kasih. Sekarang Pak Fitra Rashen, silakan Pak Fitra. Baik Pak, terima kasih nih, maaf Pak ya, Zoom-nya saya tutup nih untuk videonya nih Pak, karena suaranya kalau aktif videonya maka suaranya agak pecah, tapi kalau mati videonya kayak ini suaranya agak lebih jernih gitu Pak. Maaf Pak Saidi, saya juga mau share screen kayaknya nih Pak Said. Oke, makasih. Baik, ini adalah pucuk surat buat rekan saya, yaitu Bapak Mitra Sida Maulana. Saya bacakan, salam bahagia, salam guru penggerak saya ucapkan kepada Bapak Mitra. Walaupun baru mengenal Bapak, saya sangat tertarik dengan nilai yang ada pada diri Bapak, yaitu nilai kolaboratif. Menurut saya, Bapak sangat cocok ditempatkan pada sekolah unggul karena begitu energiknya Bapak dalam menjembatani murid Bapak dengan pihak luar, sehingga kompetensi murid Bapak lebih berkembang. Oleh sebab itu, saya akan belajar atas nilai reflektif, nilai kolaboratif ini dengan Bapak nantinya. Salam bahagia dari saya, Fitra. Terima kasih, Pak. Iya. Seperti surat cinta itu Pak ya. Itu karena sangat ininya Pak, sangat terinspirasinya gitu Pak. Oh, jadi gitu, saya carilah template-nya gimana nih. Yeah. Biar lebih
romantis gimana Pak, lihatnya, ya? makanya tertarik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, satu kelompok lagi. Kelompok 3, Bu Eli aja. Baik Pak, kelompok 3 Pak ya. Izin di share screen Bapak. Ya Bu itu. Dibesarkan lagi boleh Bapak? Sepucuk surat dari rekan sejawat. Kami buat untuk Ibu Fitria Arijona, Bapak. Assalamualaikum, hai cipikiku yang hebat. Sepucuk surat untukmu, Ibu Fitria. Setelah melakukan beberapa kali kolaborasi, kami memberikan sedikit aspirasi yang sangat apa namanya tuh Pak, sangat tinggi terhadap Ibu Fitria. Nilai seorang guru dalam kemandirian yang Ibu miliki adalah nilai mandiri yang cukup, saya rasa tidak bisa dimiliki oleh setiap guru. Rasa syukur karena hal yang paling mendasar sekali dalam mendidik, membimbing peserta didik harus mempunyai keyakinan untuk bisa membangun dan bekerja positif dalam proses pembelajaran di kegiatan sehari-hari. Rasa tekun, bahagia Ibu menjalani berbagai aktivitas tanpa rasa adanya tekanan dan perintah dari atasan dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik Ibu. Kami yakin dan percaya Ibu walaupun berada di tempat yang tertinggal dalam proses pembelajaran, Ibu yakin akan bisa mengantarkan peserta didik Ibu ke tingkat yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya pendidikan itu sangat penting dan perlu untuk kita semua. Walaupun tinggal di pedesaan jauh dari keramaian, Ibu Fitria sanggup untuk membimbing dengan tekun, bahagia, dan semangat, tentunya dengan keyakinan dan dukungan dari warga sekolah untuk menjadikan peserta didik yang akan lebih baik lagi. Terima kasih, salam hebat Ibu Fitria, salam bahagia. Mudah-mudahan Ibu semangat terus dan kami siap selalu untuk mendukung Ibu. CBK hebat, CBK-ku bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak. Cukup satu Bu Eli? Saya rasa cukup satu saja Bapak, karena yang lain sudah dua-dua, jadi ganjil aja lebih bagus ya, 5 gitu. Lengket Pak Sarip. Ya, terima kasih mengucapkan Bu Eli. Itu apa tadi? Sepucuk surat dari rekan sejawat untuk teman sejawat. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk-tepuk lah. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ketika Bapak Ibu sudah memberikan refleksi dan itu sudah dimasukkan dalam tugas, macam-macam ya. Ada yang merasa bangga, gembira, ya. Ada yang merasa salut, ada yang merasa diri itu merasa ya kurang, diri itu merasa lebih, ada yang berpuisi, ada yang bersajak, macam-macam Bapak Ibu ya. Memang begitulah seorang guru dalam memberikan sebuah refleksi kepada teman-temannya Bapak Ibu ya. Nah jadi alhamdulillah insya Allah pembelajaran hari ini akan lebih berkesan jikalau Bapak Ibu
berimajinasi. Apa imajinasinya Bapak Ibu? Nah, coba lihat di slide. Yang pertama sekali Bapak Ibu, mana tahu nanti ditakdirkan menjadi kepala atau pengawas sekolah. Bapak Ibu ditakdirkan menjadi kepala atau pengawas sekolah. Jadi coba nanti berikan contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas sekolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu hanya refleksi singkat. Bapak minta satu saja dari peserta, ya, maksudnya 1 putri 1 putra, guru laki atau guru wanita. Sebelumnya ada di sini yang menjadi kepala sekolah, tidak ya? Sudah ada yang jadi kepala sekolah belum? Belum ya? Belum pernah. Nah, Ini belum ada Pak. saya minta dari yang guru laki. Jikalau nanti satu hari Bapak Ibu dijadikan kepala atau pengawas sekolah, maka apa program yang akan Bapak Ibu lakukan yang itu akan mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid? Kira-kira pertanyaan ini Ibu paham tidak kira-kira? Perlu nggak Bapak beri contoh? Paham, Pak. Paham. Kalau paham coba dulu yang dari calon kepala sekolah dari Bapak. Orang. Silakan. 2 menit pun jadi. Nah, Pak Khairul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin idenya agak sedikit berat nih Pak. Karena spek saya memang lagi perbaikan. Karena di kode teknik ini sedikit otoriter dia. Cuman saya berusaha untuk meringankannya. Karena banyak kendala dari STM. Saya cerita di ranah saya dulu. Keinginan seorang orang tua dan siswa itu tidak sejalan. Harapan dan kenyataannya itu cukup berbeda. Orang tua ingin memasukkan anaknya di jurusan tertentu supaya menjadi ahli tertentu, tapi realnya tidak terjadi, Pak. Nah, saya berusaha menghadirkan itu. Tentunya nanti dengan bantuan teman-teman warga sekolah juga nanti. Gimana arahnya itu sesuai, tapi tetap berpihak kepada murid. Contohnya kalau di teknik itu siswanya ada keahliannya di ekstrakurikulernya, kelebihannya di kesenian. Jadi kita arahkan ke arah kesenian yang berhubungan dengan jurusannya itu. Misalnya, karena saya di otomotif, saya ambil contoh, ada siswa saya misalnya, kelebihannya di bidang kesenian. Jadi saya arahkan dia ke bidang repair body atau bidang pengecatan. Itu kan seni juga. Jadi seninya lebih terarah ke situ. Mungkin ada penambahan dari teman-teman yang lain. Oke, karena satu dari calon kepala sekolah, benang merahnya Pak Khairul mengatakan otomotif itu adalah keras, tegas, lugas, tangkas, dan tidak bias. Oleh karena itu perlu diadakan sebuah desain grafis yang sifatnya lebih natural, yang lebih intrinsik dan lebih estetis, yaitu bagaimana mendesain untuk seni koreografer terhadap body. Body itu lebih intik dengan desain bagaimana mempermak atau membuat nilai estetis pada body otomotif. Nah, bagus Pak, bagus Pak. Tetap pada rangka mesin yang keras, pada kondisi elektronik, tapi Bapak ingin memberikan sebuah pencerahan bahwasanya otomotif itu adalah lebih lembut, lebih indah dengan mengkreasikan terhadap sebuah imajinasi anak ditumpahkan melalui, kalau bahasa sekarang ini airbrush ya bahasa tulisannya ya, atau bahasanya seni bagaimana memodifikasi desain sebuah
alat-alat komponen properti mekanik. Nah, bagus Pak. Oke. Pak, itu cocok jadi kepala sekolah nanti Pak, insya Allah. Yang putri, yang ibu-ibunya. Yang mana pula ini? Ayo, silakan. Silakan Ibu Alfi. Terima kasih Bapak. Yang berpihak pada murid, mungkin contoh kegiatannya mungkin ada manajemen manajemen yang berbasis murid. Misalnya di sekolah itu ada sekolah yang ramah anak seperti itu Pak. Jadi di situ dilatih komunikasi yang baik antara guru dengan murid. Salah satu contohnya misalnya tidak menggunakan kata "Hei kemari" seperti itu, tapi bisa kita gunakan bahasa yang ramah anak. Ayo kakak, abang, kemari dulu, seperti itu Pak mungkin. Jadi sekolah yang aplikasinya ramah anak. Siapapun yang masuk ke sekolah kita itu nyaman, akrab, seperti itu Pak. Baik, Ibu Salmi, waktu kita times over Ibu Salmi. Nanti boleh di WA grup saja ya. Boleh di Japri, boleh di di kelas 86 udah gelisah Bapak Ibu. Kapan kami masuk katanya ya. Nggak apa-apa Pak. Iya, baik. Bapak Ibu silakan aktifkan aktifkan kameranya, kita ambil foto. Iya. Masing-masing ambil ya. Baik, ya, 1 2 3 Cus. Iya. Masing-masing. Sekali lagi Pak. Ya, boleh. Silakan. 1 2 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, presentasi hari ini, berakhir pertemuan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Izin keluar ya Pak, izin Jangan keluar lupa ya Pak. buka tugasnya ya. Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak, izin keluar Pak. Sama-sama Ibu. Ya.